Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Handayani, sarjana pendidikan agama Islam, mahasiswa profesi guru dalam jabatan BAT 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk 5242110358. Sebagai guru PAI di SDN 2 Cinta Asih, pada hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja program profesi guru dalam jabatan dengan tema indahnya keberagaman dan subtema keberagaman sebagai sunatullah di kelas 4 SDN 2 Cinta Asih, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, pimpin salah seorang. Depan. Hey!
Ya, perbedaan. Apalagi? Keberagaman sebagai sunnah doa adalah perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aspek kehidupan seperti budaya, suku, dan agama. Iya, ada berapa bermacam-macam keberagaman. Ada apa saja keberagaman itu? Lihat. Ada Islam, Ada keberagaman agama, ada keberagaman suku, dan ada keberagaman bahasa. Baca keberagaman agama itu ada apa? Apa saja? Ya. Sekarang keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman suku. Iya. Terus yang ketiga keberagaman bahasa, apa saja? Keberagaman di sini ya. Lihat bermacam-macam. Di sini ada gambar. Ada gambar apa saja di sini? Lihat. Yang ke satu. Nah ini. Siapa yang bisa menjawab? Ini tentang apa? keberagaman sebagai sunnah doa Iya, tentang apa itu? agama. Oh, ini tentang bermacam-macam agama. Yang barusan kalian baca ya, tentang macam-macam agama, yaitu tentang agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Nah ini ya. Yang kedua ini tentang apa ini? Yang tahu nggak? Ini bermacam-macam tentang suku. Apa saja suku itu? Yang tadi dibaca. Terus yang ini yang di bawahnya ini lihat ada macam-macam negara. Negara apa saja? Iya. Nah, anak-anak pada intinya ya, walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tetapi kita harus saling menghormati, harus saling menghargai, dan harus saling menyayangi. Kita tidak boleh mengejek satu sama lain atau menghina orang lain. Itu tidak baik, karena semua agama juga mengajarkan supaya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Apa itu beda agama, apa itu beda suku, beda bahasa, kita harus tetap harus menghargainya ya. Nah, lihat Al-Quran juga mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa semua umat muslim adalah bersaudara. Kita harus saling menjaga persaudaraan dan menghormati perbedaan. Nah, di sini ada sikap saling menghargai terhadap orang lain. Nah, menghargai pendirian orang lain yaitu baca, lihat, baca. Setiap baca. Menghargai pendirian orang lain yaitu Hah? Baca tidak? Tidak mungkin sama dalam Islam pun ada sedikit perbedaan daripada sebagai contoh dalam mengerjakan ibadah sholat subuh. Ada yang mengerjakan qunut dan ada pula yang tidak mengerjakannya. Semuanya tergantung pada pendirian masing-masing. Kita harus menghormati pendirian orang yang berbeda. Iya. Nah, di sini ada saling menghargai terhadap orang lain. Contohnya di sini menghargai pendirian orang lain, yaitu pendirian orang lain tidak mungkin selalu sama. Dalam Islam pun ada sedikit perbedaan beribadah. Nah, di sini ada sholat subuh, ada yang memakai qunut dan ada yang tidak memakai qunut. Nah, tergantung ini semua
tersebut sehingga tidak terkesan menyepelekan atau merendahkannya. Iya, jika pendapat tersebut salah, gunakanlah kata-kata sopan dan tidak menyakiti orang tersebut sehingga tidak terkesan menyepelekan atau merendahkan. Contoh di sini ada yang jawabannya salah. Salah, nggak boleh begitu ya. Kita harus minta maaf, itu jawabannya salah, harusnya begini. Nah itu tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Yang ketiga apa itu? Menghargai orang yang sedang berpendapat agar tidak menjadi bermusuhan. Iya, hormatilah orang yang sedang berpendapat agar tidak terjadi permusuhan. Nah, itulah tentang saling menghargai atau menghargai terhadap orang lain. Ya. Nah, yang keempat ini tadi sudah ya. Kalian sudah tahu ini tentang bermacam-macam agama, suku dan bahasa. Apa yang dimaksud dengan keberagaman sebagai sumber sunatullah? Ya. Keberagaman sebagai sunatullah adalah perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aspek kehidupan seperti Iya. Keberagaman sebagai sunatullah adalah perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aspek kehidupan seperti budaya, suku dan agama. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang Ibu akan memberi pertanyaan lagi. Nomor 2, sebutkan 2 contoh keberagaman budaya yang berada di Indonesia. Keberagaman adat istiadat, bahasa daerah, pakaian, dan agama. Iya, keberagaman adat istiadat, keberagaman bahasa daerah dan lainnya. Terus ada yang bagaimana cara kita menghargai keragaman yang ada di sekitar kita? Ya, bisa dihormati. Ya. berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda dan merupakan sikap saling menghormati. Iya, kita dapat menghargai keberagaman dengan belajar tentang budaya lain, berinteraksi dengan orang lain latar belakang yang berbeda dan menunjukkan sikap saling menghormati. Nah, itulah keberagaman sebagai sunatullah. Karena kita akan saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Keberagaman itu perbedaan antar agama, suku, bahasa. Nah, di sini anak-anak Ibu akan memberikan lembar kerja. Kerjakan ya, lembar kerja kelompok. Silakan kerjakan lembar kerja kelompok, yaitu setiap kelompok kondisikan dulu. Saya sudah kondisikan ya, satu kelompok kerjakan ya. Nah, atas origamnya ditempel di kertas manila dengan letak yang menarik. Setiap kelompok, memanjang kertas manila ini di kelas ya. Setiap kelompok harus mengunjungi dari kelompok yang lain nanti ya. So, ini tentang macam-macam agama. Bisa ditulis macam-macam agama, suku, bahasa. Ya, silakan kerjakan. Sudah? Sudah kalian kerjakannya? Iya. Kalau sudah, silakan kalian mempresentasikannya ke depan. Waalaikumsalam. Suku ada suku Sunda, 2 suku Batak, 3 suku Jawa, suku Minangkabau, suku Dayak. Iya, itu bermacam-macam suku. Dan suku bahasa
Bahasa Indonesia. Hasil karya kerja kelompok kalian ya. Ini tentang apa? Negara. Negara ini pakaian adat itu suku, bermacam-macam suku, tentang bermacam-macam makanan. Iya, tentang bermacam-macam agama. Inilah hasil karya kerja kelompok kalian. Tepuk tangan buat semuanya. Walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, kita tetap harus saling menghargai, dan menyayangi. Itu intinya ya. Itu intinya tentang pendidikan, tentang pelajaran bangsa. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Marilah anak-anak kita menyanyikan lagu nasional. Seterusnya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air. Silakan kalian lihat tentang hasil kerja kelompok itu. Kita tukar saja. Anak-anak perhatikan lagu Bang Roma Irama berikut ini. Nah, itulah ya tentang lagu Bang Roma Irama. Barusan dijelaskan ya, walaupun kita berbeda-beda, tidak boleh saling mengejeknya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu, dua. Bineka tunggal ika, berbeda-beda, tetapi satu, dua. Ada suku Sunda, ada suku apa? Suku Jawa, suku Batak, suku Minang. Nah, kita harus bersatu. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis. Nah, macam-macam bahasa. Terus ada agama Islam, agama Kristen, dan agama Konghucu. Kita harus tetap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Ya. Walaupun kita juga sesama manusia harus saling menghargai, sesama hewan kita harus saling menyayangi, sesama tumbuhan juga kita harus sayang sama tumbuhannya. Kalau ada yang layu disiram, ada tumbuhan yang kalau ada yang ditebang pohonnya ditanam coba lari. Itulah kita cinta sama tumbuhan, cinta sama hewan, dan cinta sama manusia. Kesimpulannya yaitu kita harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling menyayangi walaupun kita berbeda-beda. Nah, sebagai sunatullah yaitu agar mengenal satu sama yang lain-lainnya.